Siang, Bu. Gimana kabarnya? Yang Bu. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Mohon maaf, Ibu baru sekarang bisa aktif mengajar. Kemarin itu Ibu sempat kena Omikron ya. Jadi belum seminggu sembuh, Ibu sakit lagi. Jadi sampai sekarang ini masih kena tipes lagi sekarang ya. Tambah lagi ada flu batuknya juga. Jadi buat yang lain jaga kesehatannya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit ya. Oke, sedikit mengulang tentang materi yang sudah Ibu share ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit. Di materi yang sudah pernah Ibu bagikan lewat ketua kelas tentang objek, kemudian subjek ya, sumber dan asas-asas hukum administrasi negara. Nah, jadi di dalam hukum administrasi negara ada dua objek hukum administrasi, yaitu objek material dan juga objek formal. Nah, apa itu objek material dan objek formal? Jadi yang dimaksud dengan objek material di dalam studi hukum administrasi negara ini adalah manusia, ya. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan manusia di sini adalah pemerintah ataupun juga aparat administrasi negara, ya. Kemudian warga negara atau warga masyarakat dan juga badan hukum privat, ya. Kemudian yang menjadi objek formalnya tentu di sini adalah perilaku ataupun juga bisa disebut dengan kegiatan ataupun perbuatan ya, bisa juga disebut dengan keputusan hukum dari badan pemerintah. Nah, jadi baik itu yang bersifat wrangling ataupun juga yang bersifat basicing ya. Jadi yang perlu dibedakan itu adalah kalau wrangling itu berarti berupa pengaturan, sedangkan basicing itu adalah berupa ketetapan atau keputusan. Nah, kemudian kalau tadi itu objeknya ya ada material ya, ada apa namanya formalnya. Nah, sekarang yang menjadi subjek dari hukum administrasi ini sama seperti objek material ya dari hukum administrasi, yaitu adalah substansi yang memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan antara substansi dengan kualitas. Jadi yang dimaksud dengan subjek hukum di sini tentu ada dua ya. Yang pertama manusia, kemudian badan hukum. Jadi ingat di dalam hukum perdata atau hukum privat kita mengenal subjek hukum itu ada dua, manusia, kemudian ada badan hukum. Jadi badan hukum ini adalah orang tetapi bukan manusia. Kalau manusia jelas orang ya, sedangkan kalau badan hukum itu dianggap seperti orang tetapi bukan manusia. Makanya contohnya seperti yayasan ya, kemudian ada perusahaan, PT seperti itu. Nah, kalau badan hukum di sini tentunya juga adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberikan status person. Nah, jadi status person ini tadi seperti yang Ibu bilang dianggap seperti orang tetapi bukan manusia. Nah, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban. Jadi kalau menurut Utrecht itu ya, badan hukum itu adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan sehingga menjadi pendukung daripada adanya hak. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa subjek HAN itu ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Nah, secara tingkatannya, maka terdapat 5 yang menjadi subjek HAN ini. Yang pertama yaitu pegawai negeri, atau kita sekarang ini menyebutnya dengan ASN. Kemudian yang kedua itu adalah jabatan-jabatan, ya. Kemudian yang ketiga jawatan publik, dinas-dinas publik, kemudian ada juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Kemudian yang keempat ada daerah swapraja, daerah swatantra, dan yang kelima tentunya di level tertingginya itu adalah negara.
Nah, siapa yang dimaksudkan dengan pegawai negeri atau yang kita sebut dengan ASN sekarang ini ya? Jadi yang namanya pegawai negeri itu adalah mereka yang sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang dan kemudian diserahi tugas negara ya berdasarkan satu peraturan perundang-undangan, kemudian digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Kemudian seorang pegawai negeri itu berhak menerima sesuatu yang diperkenankan, tetapi di dalam penerimaan itu kemudian kepadanya dibebankan kewajiban menjalankan ataupun memelihara hak yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, contoh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pegawai negeri atau ASN ya. Jadi seorang pegawai negeri atau ASN itu dia berhak menerima gaji ataupun tunjangan lain yang sah ya dari negara. Nah, kemudian seorang ASN juga punya hak untuk memperoleh cuti. Nah, misalnya cuti melahirkan ya, salah satunya. Kemudian biasanya ada cuti tahunan. Kemudian juga dia memiliki hak untuk memangku suatu jabatan. Nah, di samping hak, tentunya seorang pegawai negeri atau ASN juga memiliki kewajiban. Nah, kewajiban yang pertama itu apa? Ya, adalah kewajiban membayar pajak. Jadi, seorang pegawai negeri atau ASN ketika dia menerima gaji ya, hak yang yang diperbolehkan oleh undang-undang, dia memperoleh gaji, tetapi juga dia berkewajiban membayar pajak. Biasanya ketika menerima gaji itu sudah include di dalamnya ada pemotongan pajak ya. Kemudian pemotongan pajak ini tentunya disesuaikan dengan golongan ataupun pangkat masing-masing pegawai negeri. Jadi kalau golongan 3 itu biasanya pajaknya sebesar 5% ya. Kalau yang golongan 4 pegawai negeri itu pajaknya itu adalah 15%. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya gaji 1 juta ya, kalau golongan 3 maka berarti pajaknya sebesar berapa itu? Sebesar 50.000 ya. Nah, jadi dia menerima bersihnya itu 950.000 seperti itu. Kemudian apalagi kewajiban seorang pegawai negeri? Nah, jadi kewajibannya adalah melaksanakan tugasnya ya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang bersumber dari lapangan hukum publik. Jadi pegawai negeri itu sebenarnya tugasnya adalah melayani karena kan dia adalah bagian dari pemerintahan atau negara. Makanya kewajibannya itu berarti dia adalah melayani masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua tadi ada jabatan. Nah, jabatan ini adalah kedudukan yang menunjukkan baik itu tugas, kemudian tanggung jawab, wewenang dan juga hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Nah, jadi kedudukan itu berada dalam lingkup pemerintahan ya. Nah, makanya jabatan yang dimaksud itu adalah jabatan negeri. Nah, jabatan negeri ini adalah jabatan yang mewakili pemerintah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan badan negara sendiri, itu misalnya seperti keanggotaan seseorang di dalam lembaga negara di bidang eksekutif. Misalnya ya, ada departemen, ada juga lembaga pemerintah non-departemen ya. Kemudian termasuk nanti pada lingkup jabatan-jabatan yang berada pada tingkat bawahnya. Nah, kemudian di bidang lainnya, kita juga bisa melihat ya dalam fungsi politik dan juga yudikatif, nah seperti jabatan karena keanggotaan pada kelembagaan negara. Jadi jabatan-jabatan seperti ini adalah yang disebut tadi sebagai jabatan negara, yaitu jabatan yang mewakili negara. Jadi jabatan itu bisa dipandang dari berbagai segi ya. Ada jabatan struktural, ada kemudian jabatan fungsional. Nah, jabatan struktural itu misalnya kalau kita melihat di lingkungan terdekat kita saja ya, misalnya di kampus, di Fakultas Hukum. Nah, maka jabatan struktural itu dimulai dari dekan ya sebagai kedudukan tertinggi. Jadi kedudukan sebagai dekan itu adalah berarti jabatan struktural. Kemudian di bawah dekan itu ada wakil dekan. Nah, itu juga termasuk sebagai jabatan struktural. Nah, kalau misalnya di pemerintahan itu ada juga yang bisa disebut dengan kabiro ya.
kepala biro, kemudian kepala bagian dan lain-lain. Nah, itu adalah bagian dari jabatan struktural. Sedangkan misalnya jabatan fungsional, nah Ibu contohkan seperti Ibu. Jadi dosen itu disebut sebagai jabatan fungsional namanya. Ya. Apa jabatan fungsional? Itu sebagai dosen. Nah, jadi orang-orang yang menduduki ataupun memiliki jabatan tadi baik jabatan struktural ataupun jabatan fungsional, nah mereka berhak memperoleh tunjangan ya. Jadi bukan gaji. Kalau gaji itu adalah kedudukannya sebagai pegawai negeri tadi atau sebagai ASN. Nah, tetapi di luar itu ketika dia mendapatkan tugas ataupun jabatan baik itu struktural atau fungsional, maka dia mendapatkan tunjangan di luar gaji. Jadi ada yang disebut dengan tunjangan fungsional kalau memang jabatannya adalah jabatan fungsional. Kemudian kalau dia menduduki jabatan struktural tadi, misalnya seperti yang Ibu contohkan, dekan, wakil dekan, maka dia akan memperoleh tunjangan struktural namanya. Nah, tapi tentunya ya di dalam jabatan ini, maka seseorang itu juga memiliki hak dan kewajiban. Jadi selain dia tadi berhak menerima tunjangan yang Ibu sebutkan, maka tentu dia juga harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan yang diamanahkan tadi. Kemudian yang ketiga ya ada namanya jawatan. Nah, jawatan sendiri ini adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang mencakup tugas pemerintahan yang bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri ya. Nah, jadi sebagai subjek hukum terutama dari hukum administrasi negara, maka hak yang dimiliki oleh jawatan itu adalah memiliki kemudian menguasai kekayaan negara ataupun daerah. Di bawahnya jawatan, nah ini ada beberapa dinas-dinas. Dinas ini dirumuskan sebagai sekelompok bagian organisasi ya yang secara khusus itu mengerjakan suatu tugas fungsional tertentu yang bersifat homogen. Homogen itu kan artinya satu ya, jadi satu jenis saja. Nah, misalnya contohnya dinas lingkungan hidup, maka berarti dinas lingkungan hidup ini nanti tugasnya hanya mengurusi tentang lingkungan hidup saja. Nah, jadi karena tugas fungsionalnya tadi hanya satu macam saja ya, bersifat homogen. Kemudian di bidang administrasi negara, maka organisasi yang seperti ini disebut dengan dinas publik ya, yaitu organisasi yang bertugas menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, oleh karena itu dia berhak bertindak atas nama negara dan juga berkewajiban menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan secara fungsional tadi. Nah, pada masa otonomi daerah, jadi ada memang beberapa dinas-dinas yang mengalami penggabungan ya, ada perubahan nama, kemudian ada penggabungan ya, misalnya antara dinas yang satu dengan dinas yang lain. Nah, ini biasanya mengikuti dari lingkup atasnya di kementerian ya. Contohnya saja seperti kita di universitas ya. Dulu kita berada di bawah Kemenristek Dikti, kemudian kemarin sempat terjadi perubahan, kita berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang kembali lagi menjadi Kemenristek Dikti ya. Nah, seperti ini adalah contoh dari perubahan ataupun juga penggabungan antara dinas yang satu dengan dinas yang lain ya. Seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena memang juga ketika pembentukan otonomi daerah, maka biasanya kekayaan daerah ataupun sumber pendapatan daerah itu adalah berasal dari SDA-nya ya, sumber daya alamnya. Jadi memang masing-masing besar kaya atau tidaknya suatu daerah ya tergantung dari sumber daya alamnya ya. Jadi memang otonomi daerah di Indonesia ini berbeda-beda. Ada daerah yang memang kaya karena dia punya sumber daya alam yang banyak, yang besar ya. Tapi ada juga daerah-daerah yang memang tidak memiliki sumber daya alam. Nah, seperti itu. Jadi mengingat keadaan seperti ini, maka berarti pelaksanaan pemerintahan itu juga disesuaikan dengan kondisi keuangan ya, terutama untuk daerah. Nah, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Kemudian ada lagi BUMN ya tadi, BUMD. Nah,
BUMN ataupun juga BUMD ini kedudukannya sama dengan jawatan ataupun juga dinas ya. Hanya saja baik itu BUMN ataupun BUMD ini lebih diarahkan pada tugas fungsional yang bukan hanya menyelenggarakan kepentingan umum tetapi juga disertai dengan upaya perolehan keuntungan. Nah, namanya saja sudah badan usaha ya. Berarti ada sesuatu yang diusahakan atau sesuatu yang diupayakan untuk memperoleh keuntungan tadi. Nah, di dalam prakteknya juga ternyata ada juga yang berupa misalnya yayasan-yayasan pemerintah ya, kemudian ada perusahaan-perusahaan negara dan lain sebagainya. Tetapi memang lingkup mereka ini dikendalikan oleh pemerintah ya seperti itu. Kemudian yang nomor 4, nah ada namanya daerah swapraja dan swatantra. Nah, apa itu daerah swapraja dan swatantra? Jadi asal mulanya daerah swapraja dan juga swatantra ini berasal atau diberikan dulu ketika pemerintahan kolonial Belanda ya. Jadi misalnya daerah swapraja ini diberikan pada Kesultanan Solo dulu seperti itu ya. Nah, jadi daerah swapraja atau swatantra kalau dikondisikan pada kondisi otonomi daerah sekarang ini adalah terdapat pada daerah kabupaten ataupun juga kota madya dan juga provinsi. Nah, jadi ini adalah merupakan satu kesatuan wilayah dalam organisasi negara ya. Nah, seperti itu. Di mana kelahirannya, nah ini disebabkan mungkin didasarkan atas hak swapraja yang diakui atau karena hak otonom yang diperolehnya ya. Jadi seperti yang Ibu sebutkan tadi dulu pernah diberikan misalnya oleh pemerintah kolonial Belanda seperti itu. Nah, kemudian di level tertingginya subjek dari hukum administrasi negara ini tentu adalah negara ya. Jadi negara ini adalah sebagai organisasi dari sekumpulan rakyat yang mendiami wilayah tertentu ya dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang diperolehnya ataupun dimilikinya. Nah, mungkin kalau masih ingat materi ilmu negara ya, nah tentang unsur-unsur negara, maka ini pengertian ini, nah ini mencakup dari unsur-unsur negara seperti itu. Kemudian lagi di dalam kedudukan sebagai subjek hukum, nah maka negara itu dia berhak melindungi, kemudian dia berhak mengurus dan juga mengatur dirinya ya sebagai organisasi sehingga nanti pada gilirannya negara itu berkewajiban mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, apa tujuan negara? Kalau misalnya di Indonesia sendiri tujuan negara apa? Mensejahterakan rakyat ya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat kondisi Indonesia zaman sekarang ini pada hari ini ya, maka rasanya kalau disebutkan tujuan negara itu adalah mensejahterakan rakyat, sepertinya belum tercapai ya. Nah, jadi sebagai subjek hukum maka sumber hak dan kewajibannya itu tentunya bersumber dari lapangan hukum publik ya, sehingga nanti cakupannya itu lebih luas, lebih menyeluruh ya dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian selanjutnya sumber hukum dari hukum administrasi. Jadi yang namanya sumber hukum tentu adalah segala hal atau segala sesuatu yang menimbulkan aturan ataupun juga mempunyai kekuatan memaksa. Nah, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar itu bisa mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata ya. Jadi yang namanya aturan hukum tentu kalau tidak dipenuhi atau tidak ditaati maka akan ada sanksi ya yang harus diberikan. Nah, sumber hukum administrasi negara ini sendiri dibedakan menjadi dua bentuk ya. Ada sumber hukum material, kemudian ada juga sumber hukum formil. Kalau sumber hukum material, nah karena berbicara material tentu ini kita berarti melihat kepada isinya, ya. Nah, isi atau materi hukum itu bisa bersumber dari nilai agama ataupun juga kesusilaan. Nah, kalau di Indonesia, sumber hukum material dari peraturan perundang-undangan yang berlaku itu adalah Pancasila.
Jadi artinya hukum administrasi negara di Indonesia ini juga harus bersumberkan pada isi maupun jiwa Pancasila ya. Nah, sedangkan kalau hukum formil ini berarti kita melihat itu dari bentuknya. Nah, bentuk dari sumber hukum formil ini tentu ada yang bentuknya tertulis, ya. Jadi aturan hukum itu ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Tetapi memang pada umumnya bentuknya itu adalah yang tertulis. Nah, kalau tadi bentuk dari sumber hukum hukum administrasi negara, ya. Kalau sekarang itu apa saja yang menjadi sumber dari hukum administrasi negara? Nah, yang pertama itu kita bisa melihatnya pada hierarki peraturan perundang-undangan, ya. Hierarki peraturan perundang-undangan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, undang-undang ini sebenarnya sudah direvisi ya, tapi tidak seluruhnya, hanya sebagian. Jadi undang-undang ini memang masih berlaku, tapi ada beberapa bagian yang direvisi. Ada yang tahu perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor berapa? Silakan, ada yang tahu? Nah, nanti coba dicari ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor berapa ya? Nah, jadi menurut hierarki peraturan perundang-undangan, maka sumber hukum administrasi negara itu pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi kedudukan tertinggi menurut hierarki peraturan perundang-undangan yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Baru kemudian di bawahnya ada TAP MPR. Di bawahnya lagi ada undang-undang dan Perpu. Nah, Perpu itu apa kepanjangannya? Apa kepanjangan dari Perpu? Peraturan pemerintah, Bu. Peraturan pemerintah saja? Perpu, apa Perpu? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Iya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Nah, kalau peraturan pemerintah saja itu adalah PP. Nah, PP ini berada di bawah dari level undang-undang atau juga Perpu ya. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Kalau menyebutnya peraturan pemerintah saja, maka itu berarti bukan Perpu. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, nah itu yang disebut dengan Perpu, dia kedudukannya selevel dengan undang-undang. Baru kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi, nah ini terdapat Perpres, peraturan presiden. Baru kemudian di bawahnya ada peraturan daerah. Nah, tentu kedudukannya peraturan daerah provinsi dulu, baru kemudian perda kabupaten atau kota. Nah, itu adalah sumber HAN yang pertama, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan tadi. Sumber HAN yang kedua itu adalah KTUN. Apa itu KTUN? Apa KTUN? Ada yang tahu? Silakan. Usaha negara. Keputusan tata usaha negara, Bu. Keputusan tata usaha negara ya. Nah, jadi KTUN ini adalah keputusan tata usaha negara. Nah, jadi dalam studi hukum administrasi ini ada terdapat dua istilah ya. Ada istilah administrasi negara, kemudian ada juga istilah tata usaha negara. Nah, para ahli berpendapat dari kedua istilah ini punya definisi yang berbeda. Nah, jadi antara administrasi negara dengan tata usaha negara itu menurut para ahli berbeda ya. Jadi dikatakan pengertian administrasi negara itu lebih luas dibandingkan tata usaha negara. Nah, tata usaha negara itu adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Nah, KTUN ini sendiri ini nanti akan menjadi objek dari yang namanya
Peradilan Tata Usaha Negara. Kalian sekarang semester 2 ya, sudah ngambil mata kuliah PTUN belum? Belum, Hukum Bu. Peradilan Tata Usaha Negara belum ya? Nah, nanti ketika kalian mempelajari hukum PTUN, nah di sana nanti yang menjadi objek bahasannya itu adalah KTUN, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara. Nah, di bawah KTUN ada traktat. Nah, apa itu traktat? Perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan, Bu. Ya, jadi traktat itu kita bisa menyebutnya dengan istilah perjanjian internasional ya. Jadi ringkasnya itu adalah merupakan perjanjian internasional. Kemudian di bawahnya traktat itu ada yang namanya jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Izin menjawab, Bu. Silakan. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Oke, yang perlu jadi catatan di dalam jurisprudensi, seringkali ketika Ibu bertanya apa yang dimaksud dengan jurisprudensi, kebanyakan mahasiswa menjawab keputusan hakim atau putusan hakim, ya. Jadi jawaban seperti itu keliru. Tidak semua putusan hakim itu adalah merupakan jurisprudensi, ya. Jadi tidak semua putusan hakim itu adalah merupakan jurisprudensi. Biasanya jurisprudensi ini terjadi ketika misalnya hakim menghadapi perkara yang belum ada payung hukumnya atau belum ada aturan hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, sehingga kemudian hakim harus memutuskan, ya. Nah, putusan hakim ini baru dikatakan atau baru bisa dijadikan sebagai jurisprudensi kalau hakim berikutnya yang menangani perkara yang serupa ini menggunakan putusan hakim terdahulu tadi sebagai dasar hukumnya. Baru kemudian putusan hakim terdahulu itu tadi bisa disebut sebagai jurisprudensi, ya. Makanya tadi Bu katakan tidak semua putusan hakim itu adalah jurisprudensi. Nah, sekarang kalau memang tidak ada aturan hukumnya, tidak ada payung hukum yang mengatur tentang perkara yang harus diputus oleh seorang hakim, kira-kira apa yang menjadi dasar hukum dari seorang hakim sehingga bisa membuat putusan? Apa dasar hukumnya? Kalau yang misalnya sudah ada payung hukumnya tentu mudah ya. Misalnya tentang pencurian, bisa melihat di KUHP pasal 362 misalnya. Itu kan sudah jelas payung hukumnya. Tapi kalau misalnya tidak ada payung hukumnya, tidak ada aturan hukumnya, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk bisa memutus? Kira-kira siapa tahu? Silahkan. Mungkin kebiasaan di masyarakat. Kebiasaan di masyarakat. Silahkan, ada yang punya pendapat yang berbeda. Putus jurisprudensi, Bu. Jurisprudensi tadi kalau memang sudah ada putusan hakim terdahulu tentang perkara yang serupa, tapi kalau misalnya belum ada sama sekali, tidak ada aturannya, tidak ada payung hukum, tidak ada putusan hakim terdahulu tentang perkara yang serupa. Nah, ini misalnya perkaranya benar-benar baru. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk bisa memutus? Hukum adat, Bu. Hukum adat. Jadi hampir sama ya, hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ada lagi, kira-kira siapa yang tahu? Tidak ada? Nah, maka kita lihat coba. Sumber hukum administrasi yang ada di bawahnya yaitu doktrin. Nah, apa itu doktrin? Doktrin itu adalah pendapat para sarjana. Nah, biasanya seorang hakim ketika dia harus memutus perkara yang belum ada payung hukumnya dan juga tidak ada putusan hakim terdahulu, maka yang digunakan sebagai dasar pertimbangan itu adalah doktrin, yaitu pendapat para sarjana hukum. Nah, ya, jadi yang menjadi dasar hukumnya itu adalah doktrin. Nah, ketika nanti sudah jadi putusan, kemudian oleh hakim berikutnya, ketika ada perkara yang sama dan masih belum ada diatur payung hukumnya, maka hakim berikutnya ini boleh menggunakan putusan hakim yang tadi
ya dijadikan sebagai jurisprudensi. Nah, tapi misalnya oke, yang pertama misalnya kasus baru ya, hakim memutus karena tidak ada payung hukumnya menggunakan doktrin. Kemudian ada lagi perkara yang serupa, tetapi sudah ada payung hukum yang mengatur, kira-kira yang mana yang digunakan? Apakah payung hukum yang memang mengatur permasalahan tersebut, ataukah yang digunakan itu adalah putusan hakim terdahulu? Kira-kira yang mana yang digunakan? Payung hukum yang telah diatur, Bu. Oke ya, jadi memang yang tentu yang diutamakan itu adalah payung hukumnya karena sudah jelas mengatur ya. Tapi kalau memang misalnya di dalam payung hukum ada hal-hal yang belum diatur secara detail ya, maka kemudian hakim yang berikutnya itu juga tetap boleh mengambil dari putusan hakim terdahulu. Tapi utamakan payung hukum yang memang mengatur tentang permasalahan tersebut ya. Kemudian di bawahnya doktrin itu ada konvensi. Apa itu konvensi? Ada yang tahu apa konvensi? Jawab, Bu. Silakan. Sumber hukum tidak tertulis berupa praktek pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Contohnya kira-kira seperti apa? Konvensi itu. Seperti apa sih? Tradisi. Silakan Adisti. Tradisi, Bu. Iya, contohnya seperti apa tradisi? Ini kan berkaitan dengan pemerintahan. Nah, seperti apa tradisi yang dimaksud contohnya? Mungkin pemasangan foto pejabat di sekolah-sekolah atau kantor-kantor, Bu. Pemasangan foto pejabat. Oke. Apalagi kira-kira? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Oke, itu boleh ya. Kemudian ada lagi biasanya pidato presiden pada tanggal 16 Agustus ya setiap tahun. Nah, itu juga merupakan satu bentuk konvensi ya, kebiasaan yang berlaku di pemerintahan ya. Nah, baik kita lanjutkan pada asas-asas ya. Jadi di dalam administrasi negara, nah ini juga terdapat beberapa asas ya. Yang pertama itu adalah asas legalitas. Nah, asas legalitas ini artinya bahwa setiap perbuatan administrasi itu harus berdasarkan pada hukum. Nah, tentu ini sudah jelas ya. Jadi artinya segala sesuatu itu tentu harus ada dasar hukumnya. Kemudian asas yang kedua adalah asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau dengan istilah lain tidak boleh melakukan détournement de pouvoir ya. Tentu orang yang memiliki jabatan atau memangku jabatan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya ya. Nah, apalagi itu untuk kepentingan pribadi atau juga golongan. Kemudian asas berikutnya adalah tidak boleh menyerobot kewenangan badan administrasi negara yang lain ya, disebut juga dengan asas excès de pouvoir ya. Kemudian yang keempat ada asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara atau disebut juga asas non diskriminatif. Selanjutnya ada asas upaya memaksa atau bersanksi sebagai jaminan pentaatan kepada hukum administrasi negara. Nah, kalau fungsi dari hukum administrasi negara sendiri itu bisa dilihat tentu adalah sebagai dasar dalam pembentukan hukum administrasi negara, kemudian juga sebagai pedoman bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada juga fungsi memulihkan suatu kerjasama dan koordinasi rasional, kemudian memelihara kewibawaan dari administrasi negara sendiri ya. Kemudian memelihara kepercayaan dari masyarakat terhadap administrasi negara. Nah, kenapa di sini dikatakan memelihara kepercayaan dari masyarakat terhadap administrasi negara? Karena nantinya tadi ya, mereka yang menduduki jabatan sebagai bagian dari administrasi negara tentu akan mengeluarkan yang namanya KTUN tadi. Nah, KTUN ini nanti akan menjadi
objek. Nah, hubungan antara negara dengan masyarakat, negara dengan orang perorangan ataupun juga dengan badan hukum, ya. Kemudian di sini bisa dilihat apa hakikat HAN. Nah, hakikatnya tentu adalah sebagai subsistem dari sistem hukum nasional, ya. Kemudian perannya itu adalah mengatur, membatasi, kemudian menguji hubungan hukum dari warga negara dengan administrasi negara atau penguasa, ya. Kemudian tujuan dari HAN itu sendiri adalah menjamin adanya administrasi negara yang bonafit, ya, karena keputusan penetapan administrasi negara itu bisa dilawan masyarakat kalau memang terdapat kekeliruan atau kesalahan. Nah, jadi kalau memang keputusan ataupun penetapan oleh pejabat administrasi negara, jika memang itu keliru ataupun salah, maka tadi bisa diajukan ke PTUN, ya, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, selanjutnya lagi, karena memang hukum administrasi negara ini terkait dengan pejabat administrasi negara, tentu apa yang mereka lakukan itu disebut sebagai perbuatan pemerintah ataupun tindakan hukum pemerintah, ya. Nah, tindakan hukum pemerintah itu dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Nah, yang menjadi legalitas ataupun instrumen dari pemerintahan itu sendiri, yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Kemudian ketetapan administrasi negara. Nah, ketetapan administrasi negara ini tadi bisa dalam berupa KPUN tadi, ya. Kemudian juga ada peraturan kebijaksanaan. Nah, selanjutnya legalitas dan juga konsep welfare state, ya. Welfare state itu apa? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan welfare state? Izin menjawab, Bu. Silakan. Kesejahteraan negara, Bu. Kebalik, sayang. Jadi yang benar itu adalah negara kesejahteraan, ya. Jadi Indonesia itu sebagai negara yang menganut konsep ataupun juga teori welfare state, ya. Artinya Indonesia disebut sebagai negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan itu sendiri artinya adalah bahwa negara itu bertanggung jawab mengurusi semua hal dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu pengertian dari welfare state atau negara kesejahteraan tadi. Jadi artinya negara bertanggung jawab penuh mengurusi semua hal dalam kehidupan masyarakat. Nah, tentunya dalam konsep hukum administrasi negara, maka terkait dengan welfare state ini juga diperkenankan adanya tindakan ataupun perbuatan dari pemerintah meskipun misalnya tidak ada legalitas teknisnya, karena memang dia harus mengurusi tadi semua hal dalam kehidupan masyarakat, maka dia boleh melakukan atau diperkenankan melakukan tindakan atau perbuatan hukum tadi. Nah, tetapi juga semestinya memang tindakan tersebut harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya. Nah, terkait dengan pemerintah sebagai subjek hukum, nah di sini terdapat dua tindakan hukum pemerintah tadi. Nah, ada tindakan hukumnya ini yang disebut dengan rechthandelingen, ya, atau rechtdelingen. Kemudian ada juga tindakan nyata, feitelijk handelingen namanya. Nah, tindakan hukum administrasi itu berarti adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, ya. Jadi ini dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Kemudian, nah, tindakan administrasi negara ini berarti tindakan pemerintah, ya, atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan bestuurhandeling, ya. Itu adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, apa sih unsur-unsurnya tindakan hukum pemerintah itu? Nah, yang pertama itu bisa dilihat perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi,
unsur dari tindakan hukum pemerintah ini dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa. Kalau dia bukan penguasa, kalau dia bukan pemangku jabatan, maka itu tidak bisa dikatakan termasuk dalam tindakan hukum pemerintah, ya. Kemudian lagi perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas ataupun fungsi pemerintahan. Nah, kemudian yang ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Kemudian lagi perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Nah, terakhir perbuatan tersebut didasarkan tentunya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Nah, apa akibat hukum dari tindakan pemerintah? Yang pertama itu adalah menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban ataupun juga kewenangan yang ada. Kemudian menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada. Kemudian terdapat hak-hak ataupun juga kewajiban ataupun status tertentu yang ditetapkan. Nah, ini adalah akibat hukum dari adanya tindakan pemerintah. Nah, kalau yang termasuk jenis-jenis perbuatan pemerintah, nah ini tadi di awal sudah disebutkan juga, ya. Ada perbuatan nyata, ya, kemudian ada perbuatan hukum. Nah, perbuatan nyata itu disebut dengan perbuatan non yuridis atau Catholic handling, ya, atau Catholic handlingan. Kemudian perbuatan menurut hukum atau perbuatan yuridis itu disebut dengan rehandling. Nah, jadi kalau Catholic itu tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum, makanya disebut dengan perbuatan non yuridis. Sedangkan kalau rehandlingan atau rechtenhandelingen tadi itu adalah perbuatan hukum pemerintah yang merupakan perbuatan atau tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum. Nah, Ibu ingin memberikan tugas kelas hari ini. Jadi kalian nanti bentuk kelompok, ya, silahkan tentukan sendiri anggota kelompoknya. Terdiri dari 5 atau 6 orang, ya, per kelompoknya. Nah, tugas yang pertama, coba kalian cari contoh perbuatan pemerintah yang termasuk Catholic handlingan, dan kemudian mana perbuatan pemerintah yang termasuk rehandling, ya. Yang pertama, cari contoh perbuatan pemerintah yang termasuk Catholic handlingan dan rehandlingan. Itu 2. Kemudian nanti, nah di bawahnya, di sini ada juga perbuatan menurut hukum, itu bisa digolongkan menjadi 2. Ada perbuatan hukum menurut hukum privat dan ada perbuatan hukum menurut hukum publik. Nah, perbuatan hukum menurut hukum publik ini dibedakan lagi menjadi 2. Ada perbuatan menurut hukum publik bersegi 1 dan ada perbuatan hukum publik bersegi 2. Nah, kalau tadi tugas yang pertama contoh rehandlingan dan Catholic handlingan, maka yang kedua, nah ini kalian juga cari contoh, ya, dari perbuatan menurut hukum publik bersegi 1 dan mana contoh perbuatan menurut hukum publik bersegi 2. Nah, termasuk di sini nanti kalian sebutkan dulu apa sih sebenarnya perbuatan menurut hukum publik bersegi 1. Kemudian definisikan juga apa sih perbuatan menurut hukum publik bersegi 2, dan baru kemudian kalian berikan contohnya. Ya, jadi tugasnya ada 2. Dan itu sebagai tugas kelas, Ibu tunggu nanti tugasnya sampai jam 6 sore, ya. Jadi nanti masing-masing kelompok ditulis tangan saja, ya, cukup 1 saja masing-masing kelompok. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya, nanti dikirimkan melalui ketua kelas. Jadi biar nanti ketua kelas yang mengirimkannya ke Ibu, mengkoordinir untuk mengirim ke Ibu, ya. Jadi tidak perlu masing-masing kelompok mengirim ke Ibu. Jadi serahkan kepada ketua kelas, nanti ketua kelas yang mengirimkan ke Ibu, ya. Baik, silahkan Anda kerjakan tugas kelas ini. Silahkan pilih anggota kelompoknya masing-masing, ya. Ibu tunggu sampai jam 6 sore. Baik, untuk perkuliahan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi daftar hadirnya, ya, di Semari, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak.